Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Biar keras tapi setia. Renungan oleh Romo Nolaskus Harsantioko, Okarm. Kadangkala kita mendengar kata-kata yang keras dan pedas. Reaksi kita atas hal ini bisa berbeda-beda. Mereka yang mudah terpancing emosi biasanya langsung menanggapi dengan keras. Injil hari ini melukiskan dua reaksi para murid atas perkataan Yesus tentang roti hidup. Reaksi pertama menilai bahwa perkataan Yesus ini keras, sehingga mereka marah dan meninggalkan Yesus. Reaksi kedua terkait dengan perkataan Yesus, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Petrus mewakili ke-12 murid menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawaban Petrus ini menggerakkan dia untuk tetap percaya akan Yesus dan setia mengikutinya. Sikap para murid pada Injil hari ini mencerminkan dua macam orang Katolik. Pertama, mereka yang tidak bisa memahami Yesus lalu meninggalkan Yesus dan gerejanya. Sebagian dari mereka ini pindah ke gereja atau agama lain yang lebih memberikan kesenangan. Kedua, kelompok yang percaya kepada Yesus. Meskipun mereka menghadapi kesulitan, mereka tetap bertahan. Mereka menjadikan ajaran Yesus sebagai pegangan hidup. Lalu, kita termasuk yang mana? Golongan pertama atau yang kedua? Setiap pilihan mengandung konsekuensi dan tanggung jawab. Yesus menantang kita semua dalam perjalanan kehidupan kita, seperti duka cita, sakit, kegagalan, ketidakmampuan, dan sejenisnya. Apakah kita akan goyah dan mundur dari iman kita kepada Yesus? Seperti pengalaman di atas, orang beriman yang hanya mencari kenyamanan mudah meninggalkan Yesus. Tapi orang yang sungguh hidup dari imannya akan bertahan dan tetap setia bersamanya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.